Baik, halo Mas Mbak, perkenalkan nama saya Stefani Nimasya Awinda Kristiawan dengan NIM G002504 berasal dari kelompok B9. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi struktur dari urogenital. Nah, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan pada laporan yang pertama, yaitu mulai dari soalnya, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai penis. Jadi untuk anatominya sendiri, penis ini merupakan suatu organ yang berbentuk tubuler gitu. Lalu ini juga sebagai alat kopulasi dari pria, dan juga penis itu homolog dengan gland klitoris pada wanita. Terus nanti selanjutnya saya akan menjelaskan testis. Nah, kalau testis itu dia homolog dengan ovarium pada wanita. Nah, di penis itu ada dua pars. Yang pertama ada pars fixa dan libera. Nah, fixa itu terdiri dari bulbus dan juga crus. Nah, kalau crus penis itu dia terbagi lagi jadi dua. Jadi ada dextra sama sinistra. Setelah itu ada juga pars libera. Kalau libera itu dia terdiri dari corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Nah, ini terlihat dari gambarnya. Kalau bulbus itu dia tuh di strukturnya tuh kayak di tengah, terus diapit sama crus penis yang dextra sama sinistra tadi. Jadi ya di sini terlihat bulbus, lalu ini adalah crus penisnya. Terus nanti bulbus kan bagian tengah. Nah, dia kan diapit oleh crus dextra sinistra. Kalau ke arah distal atau kayak sesuai gambarnya kayak ke atas, ke distal, itu dia akan lanjutin jadi corpus spongiosum dan nanti berakhir jadi glans penis gitu. Lalu kalau crus ya ini tadi dextra sinistra. Kalau terus akan lanjutkan diri bagian dorsalnya itu akan lanjutin jadi corpora spongiosa penis. Ini tadi libera kan ada dua, corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Kalau corpus spongiosum itu dia tuh letaknya tuh di ventral, jadi di bagian ventral, sama dilewati oleh uretra pars yang spongiosa. Lalu dia juga bakal lanjutin diri jadi glans penis gitu. Terus nextnya ada corpora cavernosa. Kalau corpora cavernosa dia itu beda sama corpus spongiosum. Kalau corpora cavernosa dia itu terletaknya itu di dorsal penis. Lalu corpora cavernosa ini merupakan jaringan erektil utama yang ada di laki-laki gitu. Lalu sesuai dari gambarnya, kalau corpora cavernosa tuh gambarnya tuh kayak terbagi gitu jadi dextra sama sinistra. Nah, masing-masing dextra sinistra ini akan dilapisi oleh tunika yang namanya tunika albuginea gitu. Terus ada juga ruang-ruang namanya cavernae. Nah, kalau misalnya laki-laki ereksi atau menegang gitu, itu nanti si ruang-ruang atau cavernae ini akan diisi oleh banyak darah gitu. Lalu di tengahnya juga terdapat arteri profunda penis. Nah, selanjutnya di pars fixa, kan pars fixa tadi dia ada crus sama bulbus. Itu dibagi jadi ada kayak musculus yang sebagai apa ya, penguatnya gitulah, insersi ya, kayak diperkuat gitu. Ada yang pertama ada isio cavernosus, dia itu insersinya adalah crus penis. Lalu ada bulbus spongius itu bulbus spongius itu dia diperkuat sama bulbus penis gitu. Nah, ini adalah vaskularisasi penis. Jadi yang pertama dia tuh divaskularisasi oleh arteri penis, yang dimana arteri penis ini juga terdiri dari banyak arteri lagi gitu, kayak bercabang-cabang lagi. Nah, arteri penis itu kan cabang dari pudenda interna sama eksterna. Lalu venanya itu ke pudenda yang interna. Nah, arteri penis tadi kan aku sempat ngomong juga kalau misalnya terdiri dari banyak arteri gitu. Nah, yang pertama ada profunda penis atau cavernosa. Jadi dia ini cabang dari pudenda interna untuk menyuplai darah ke corpora cavernosa.
bercabang dua ketika nembus tunika albuginea, yaitu arterioles dan arteri helicinae. Lalu yang kedua, setelah arteri profunda penis itu ada arteri bulbi penis. Dia tuh nyuplai darah ke corpus spongiosum penis. Lalu ada arteri dorsalis penis, arteri uretralis, bulbi uretralis, dan juga ada arteri pudenda yang eksterna, yang dimana cabang dari arteri femoralis untuk nyuplai darah ke kulit dan ke fascia penis gitu. Drainase limfatikanya itu ada cairan limfa kulit dan fascia penis itu dialirkan ke nodi supromedialis dan nodi inguinalis superficialis gitu. Lalu untuk testis, tadi kan penisnya dia homolog sama gland klitoris wanita. Nah, kalau testis dia itu homolog sama ovarium pada wanita. Testis itu letaknya juga di dalam skrotum. Jadi di testis, nah skrotum itu kayak kulit yang ngelapisi atau melindungi si testisnya itu. Terus testis ada sepasang juga. Nah, testis itu kan sepasang kanan sama kiri. Nah, testis kiri itu dia tuh lebih rendah daripada testis kanan karena testis kiri funiculus spermaticusnya tuh lebih panjang. Apa sih funiculus spermaticus? Jadi dia itu kayak struktur yang ngubungin antara testis sama hal yang ada di cavum abdomen gitu. Nah, terus ada istilah namanya descensus testiculorum. Jadi ini tuh adalah suatu peristiwa ketika testis itu akan turun ke skrotum gitu melalui kanalis inguinalis. Nah, proses turunan testis ke skrotum dari cavum abdomen gitu. Dibagi jadi tiga, ada gubernaculum testis, lalu ada kanalis inguinalis, dan yang terakhir ada processus vaginalis. Nah, jadi gubernaculum testis ini kayak fiksatornya si testis saat dia tuh masih di cavum abdomen. Lalu dia akan turun ke kanalis inguinalis kayak kanal di sebuah lubang, lalu dia akan berakhir di processus vaginalis gitu. Lalu spermatogenesis itu ya bisa terjadi juga pada suhu 3 derajat lebih rendah dari suhu asli si abdomen gitu. Nah, ada lapisan pembungkus testis juga. Kalau di skrotum kan ada 9 lapisan, 10 sorry. Kalau di testis itu dia ada 3. Jadi ada tunica vaginalis, tunica albuginea, sama tunica vasculosa. Kalau vaginalis itu bagi jadi 2 lagi, ada lamina parietalis sama visceralis. Nah, kalau parietalis dia itu akan nempel ke fasies yang interna pada skrotum. Kalau visceralis ya namanya visceral kan, berarti nempel langsung pada substansia pada testis gitu. Lalu di antara lamina parietalis sama visceralis itu ada suatu ruang namanya cavum, berarti ruang kan, cavum vaginalis testis. Tunica albuginea, nah tunica albuginea itu di dalamnya tuh juga terdiri dari lumayan banyak lobulus gitu, kurang lebih 200 sampai 300 lobulus, yang dimana masing-masing dari lobulus ini dia akan membentuk suatu tubuli yang namanya tubuli contorti seminiferi. Nah, tubulus contortus seminiferus itu juga ada 2 sel penting yang namanya sel Sertoli sebagai penyokong sama sel spermatogenik, dia ngasilin sperma. Lalu di antara tubulus tadi itu ada juga sel interstitial Leydig yang dimana dia itu ngasilin hormon progesteron gitu. Nah, nyekresikan testosteron. Terus ada vaskulosa ya, vaskulosa berarti vaskuler, berarti banyak pembuluh darah sama jempol longgar. Ini vaskularisasi testis ya, ini ya pokoknya arteria ada testicularis sesuai namanya, cabang dari arta abdominalis, ada ductus deferens, cabang dari arteria vesicalis inferior, terus ada cremasterica, cabang dari epigastrica inferior. Kalau vena ya muaranya ke plexus venosus pampiniformis gitu, rata-rata semuanya sama gitu. Terus ada testicularis dextra sama vena testicularis yang sinistra. Kalau dextra dia itu ke vena cava inferior, kalau testicularis sinistra dia itu ke vena renalis sinistra. Nah, terus ada limfonodi nih, namanya LNN atau limfonodi lumbalis. Inervasinya itu terdapat di plexus testicularis, sama kayak namanya, cabangnya segmen thoracica.
10-12, sama ada nervus genitofemoralis, yaitu cabang segmen lumbal 1-2. Nah, selanjutnya saya akan jelasin tentang skrotum. Jadi skrotum itu kan lapisan yang lapisin si testis. Nah, skrotum ini terdiri dari 9 lapisan gitu. Lalu fungsi skrotum apa? Berarti dia untuk nge-keep atau ngejaga si testis, juga ngatur suhu testis supaya tetap stabil optimal gitu. Lalu pada bagian mediana skrotum itu ada raffe scroti ya, raffe scroti. Lalu ada nih lapisan-lapisan. Yang pertama dari kulit, fascia dan musculus dartos, terus ada fascia spermatica externa dulu, musculus crema spherica, lalu ada fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, lalu ada tunica albuginea, tunica vasculosa, dan terakhir ada substantia testis. Nah, terus selanjutnya saya akan jelasin soal jalur perjalanan dari sperma nih, dari testis dari tubus contortus seminiferus sampai ke osium uretra externum. Jadi yang pertama, spermatozoa itu akan dihasilkan oleh sel gamet yang ada di tubulus contortus seminiferus. Lalu dia akan jalan ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke rete testis, lalu dia ke namanya ductus efferentes, ductus efferentes, lalu dia akan ke epididymis, lalu dia akan turun ke ductus deferens, lalu akan bermuara ke ampulla ductus deferens, lalu dia akan ke ductus ejaculatorius, lalu akan keluar melalui osium ductus ejaculatorius, lalu terakhir akan melewati uretra yang terdiri dari 3 pars, yaitu uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, uretra pars pungiosa, dan yang terakhir ada osium uretra externum. Tuh. Klinisnya, pertama ada torsio testis. Nah, sesuai namanya ya, torsio berarti kayak muter-muter lah gitu. Itu namanya torsio testis, itu artinya funiculus spermaticusnya itu kayak terpelintir gitu, jadi kayak nggak lurus. There's something problem with the funiculus spermaticus gitu. Terus ada varicokel atau varicocele, itu dia there's something wrong with the sistem darah balik vena yang akan berimbas atau membuat plexus venosus pampiniformisnya itu berdilatasi kayak gitu. Terus ada pembesaran prostat yang namanya BPH atau benign prostate hyperplasia, yang artinya hiperplasia berarti kan gede gitu kan. Jadi prostatnya membesar sehingga berpengaruh pada uretranya, jadi susah buat pipis gitu. Nah, penanganannya namanya TURP, reseksi transuretral prostat gitu. Oke, lanjut ke laporan yang kedua. Itu soalnya itu ada jelaskan pembagian organa, sistem uropolitika dan fungsinya. Lalu ada alur perjalanan urin dari ren sampai keluar. Jadi mostly sistem uropolitika itu kan dimulai dari ginjal, ada 2. Lalu ureter, ada 2 ureter juga, lalu vesika urinaria, dan terakhir ada uretra. Nah, ren itu kan dia masuk set packer ya, berarti kan dia adalah retroperitoneal gitu. Lalu terletak pada dinding posterior abdomen, lalu ada glandula adrenal. Skeletopisnya, jadi yang sinister itu dia setinggi superior TH12 sampai L3. Lalu ren dexter itu setengah lebih rendah dari vertebrae gitu, setengah ya, lebih rendah lah intinya. Setengah vertebrae karena ada pendesakan dari lobus hepatis dextra gitu. Terus ada fungsinya nih, fungsinya dari ekskresi, dia itu ekskresi berarti ngeluarin gitu kan, nyaring darah dari sisa-sisa metabolit sama zat-zat yang udah nggak dipakai lagi gitu. Lalu filtrasi berarti dia kan menyaring kan, berarti menyaring darah dan memulai pembuatan dari urin gitu. Terus regulasi, dia ngatur sembayangan pH sama ada volume dan komposisi cairan tubuh gitu. Sekresi berarti dia mensekresikan hormon-hormon yang ada gitu. Nah,
di REN itu juga ada struktur eksternal sama internal. Kalau eksternal dia ada 3, ada fasies, polus, sama margo. Kalau fasies dia itu dari fasies anterior posterior, kalau polus dia ada superficial sama inferior, superior sama inferior. Kalau yang di margo dia ada fasies lateral sama medialis gitu. Terus internal, nah internal ini banyak karena di internal itu ada suatu struktur yang namanya korteks sama medula. Kalau di korteks itu namanya kolumna. Yang pertama ada kolumna renalis seperti ini sama arcus corticalis gitu. Kalau kolumna renalis seperti ini dia ada di antara dari piramidis renalis gitu. Jadi ya pokoknya ada kayak segitiga, itu namanya piramidis renalis. Terus yang membagi segitiga ini namanya kolumna renalis seperti ini gitu. Kalau arcus corticalis dia tuh lengkungan yang hubungin antar kolumna renalis gitu. Jadi kolumna yang membatasi si piramidis renalis itu ada lengkungannya. Nah itu yang hubungin namanya arcus corticalis. Untuk medula nih, medula itu banyak. Jadi yang pertama ada piramidis renalis, terus ada papilla renalis, ada foramina papillaria, ada calyx minor, mayor, pelvis renalis, dan terakhir sinus renalis yang akan lanjutin diri ke ureter gitu. Ya. Terus ureter. Jadi ureter ini dua buah saluran yang lanjutin diri dari ginjal gitu. Untuk pipa membentang dari REN sampai ke vesika urinaria. Jadi dia ini yang hubungin antara ginjal sama vesika urinaria. Ureter itu juga masuk apertura pelvic superior dan berjalan di anterior. Dari perjabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, kemudian baru masuk ke basisnya VU dulu dalam posisi miring supaya urin yang udah mau masuk ke VU itu nggak balik lagi ke ginjal gitu, atau nyegah reflux dari urin saat VU-nya tuh udah penuh gitu. Terus di dalam pelvis, ureter itu disilang oleh ductus deferens pada pria dan arteria uterina pada wanita. Nah terus ini ada penting nih penyempitan ureter. Jadi yang pertama ada uretero-pelvic junction, terus yang kedua ada bifurcatio arteri iliaca communis, sama yang terakhir saat mulai masuk ke vesika urinaria. Ya, uretero-pelvic junction, bifurcatio arteri iliaca communis, sama saat masuk vesika urinaria. Terus 3 penyempitan ureter ini merupakan daerah yang sering ada batu gitu loh yang ada di sistem perkemihan gitu, atau sering terjadi ureterolithiasis. Nah, next adalah vesika urinaria. Nah, apa sih vesika urinaria ini? Adalah sebuah kantong yang fungsinya untuk nampung urin sementara gitu. Ada maksimal penampungannya gitu sekitar 300 sampai 500 ml gitu. Jadi vesika urinaria ini letaknya itu ada di cavumnya pelvis saat kondisinya kosong dan mengembang ke superior hingga cavum abdomen saat penuh gitu. Nah, ini memiliki apex atau di anterior, basis yang di posterior, sama 1 fasies superior, sama ada 2 fasies yang inferolateral. Di sini juga terlihat ada posisinya VU pria sama wanita. Kalau si pria itu di antara pubis sama rektum. Kalau cewek itu antara pubis sama uterus, karena wanita kan punya uterus gitu. Terus next ada struktur eksternal nih. Nah, eksternalnya apa aja gitu. Jadi yang pertama ada apex vesicae, lalu ada basis vesicae, fasies superior vesicae, fasies inferolateral, sama kolum vesicae. Ini apex yang nggak ada bagian atas dan dihubungkan ke umbilicus oleh ligamentum umbilicale mediale. Terus ada basis, dia itu seperti sebuah segitiga terbalik dan menghadap ke postero inferior.
Nah, ada superior vesicae berbatasan dengan lengkung ileum dan colon sigmoidium. Terus ada inferolateral, jadi inferolateral gitu, berbatasan sama lemak namanya retropubica, dan os pubis dia berada di superior musculus obturator internus sama musculus levator ani. Terus ada colon vesicae, dia itu bagian inferior dari vesica ordinaria dan juga yang paling terfiksasi. Next, nah struktur internal dari VU itu ada beberapa tunika nih. Yang pertama ada tunika serosa, tunika muscularis, tunika submukosa, sama mukosa. Kalau muscularis dia ada dua musculus nih, namanya ada musculus detrusor sama musculus sphincter vesicae. Kalau mukosa dia itu jadi ini. Jadi di sini kan ada trigonum vesica liutaudi. Jadi namanya tuh ada trigonum vesicae liutaudi. Jadi kayak trigonum berarti segitiga gitu. Jadi di sini ada osium ureteris. Lalu di bagian bawah itu namanya osium uretra internum. Nah, ada suatu struktur yang gabungin antara dua ureter tadi, osium ureteris tadi, ada suatu struktur yang gabungin yang namanya plica interureterica. Plica interureterica. Terus bagian bawah atau bagian yang nonjol di posterior dari osium uretra internum itu ada ovula vesicae ya di sini. Next ada ligamentum. Jadi ligamentum VU itu ada ligamentum puboprostaticum, ada pubovesicalis, rectovesicalis, sama yang terakhir ada ligamentum umbilicus medianum ya. Umbilicalis medianum. Nah, kalau pubo prostaticum itu ada lateral medial, yaitu ada kolom vesica ke glandula prostat dan os pubis pria, lalu ada pubo vesicalis, dia dari os pubis wanita. Terus kalau recto vesicalis berarti fiksasi ke rektum, lalu ada umbilicalis umbilicalis medianum, dia tuh dari apex vesicae ke umbilicus ya, umbilicalis medianum. Lalu next terakhir ada uretra. Kalau uretra itu ada cewek sama cowok kan. Nah, yang cowok itu dia tuh lebih panjang, tapi kalau cewek itu kayak cuma saluran 4-5 cm gitu. Jadi intinya ada perbedaan nih di uretra cowok sama cewek. Kalau yang cowok dia itu saluran 18-20 cm, kalau cewek kan 4-5. Lalu di cowok itu juga ada glandula yang namanya glandula litre. Kalau yang cewek itu namanya ada glandula skinny. Terus kalau yang uretra pria dia itu dilalui oleh urin sama ada cairan semen. Tapi kalau di cewek dia cuma oleh urin gitu. Terus uretra pria itu ada preprostatica, prostatica, membranacea, sama spongiosum. Nah, ini dari VU ya, prostat, dinamis sphincter uretra internum, sama kontraksi sphincter mencegah aliran balik gitu. Lalu ada prostatica panjang 3-4. Lalu di sini ada bagian-bagian penting, ada crista uretralis, sinus prostaticus, colliculus seminalis, utriculus prostaticus, sama ada muaranya ductus ejaculatorius. Kalau membranacea tuh kayak bagian yang sangat berbelok gitu. Jadi di sini sangat rawan gitu kalau misalnya ada kateter nih misalnya masuk dari osium uretra externum tuh. Nah, itu bagian sini yang paling rawan karena dia tuh sangat berbelok gitu membranacea. Lalu ada spongiosa. Nah, kalau uretra wanita itu pendek sekitar 4 ya, kayak ginilah. Lalu ada alur perjalanan urin nih. Jadi yang pertama ada nefron, lalu ke tubulus contortus proximal. Terus ada tubulus descendens ansa Henle, lalu ada medula yang berbentuk loop atau lengkungan gitu. Terus ada tubulus ascendens ansa Henle, terus ada tubulus collectivus yang distal, lalu ada ductus collectivus, ada papilla renalis, terus kalik minor dulu, baru kalik mayor, terus pelvis renalis, baru ureter. Next, laporan 3 yang terakhir itu jelasin dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana
perineum, spasium perineum, profundum, dan regio urogenitali dan regio analis. Sama nanti akan jelasin perbedaan pelvis pria wanita, bidang HUT, sama episiotomi. Jadi yang pertama, pelvis itu tersusun oleh 3, ada os sacrum, coccyx, sama coccygeus. Diafragma pelvis. Nah, diafragma pelvis itu dibentuk jadi 3, ada diafragma pelvis, sama membrana perineum, sama spasium perineum yang profundum. Nah, di sini ada diafragma pelvis atas. Jadi, diafragma pelvis bagian atas itu ada 2 muskus penyusun, yaitu muskus levator ani sama coccygeus. Nah, levator ani dia tuh ada bagiannya juga nih, ada yang serabut anterior, intermediate, sama posterior. Kalau yang anterior dia itu oleh musculus puborectalis ya. Jadi yang anterior itu puborectalis, terus yang intermediate itu ada pubococcygeus. Lalu untuk yang posterior itu oleh iliococcygeus. Oke. Jadi yang anterior tadi ada musculus puborectalis, lalu yang kedua atau intermediate itu ada pubococcygeus, lalu untuk yang bagian posterior itu ada iliococcygeus gitu. Lalu ya coccygeus dia tuh origonya spina ischiadica, sama ada insersionya yaitu os sacrum sama os coccygeus ini. Terus diafragma pelvis yang bagian bawah itu bentuknya kayak gini. Jadi ada musculus pubococcygeus di sini, terus ada musculus puborectalis yang berhubungan sama pubis dan rektal, terus ada ini iliococcygeus, ilium sama coccygeus. Lalu membrana perineum. Jadi membrana perineum ini fascia tebal bentuk segitiga yang melekat pada tulang arcus pubicus. Celah kecil antar membrana dan ligamen pubicum inferius. Lalu di atasnya itu berhubungan sama ruangan tipis yang disebut spasium perineum profundum. Karena kan ruangan ya, berarti spasium. Ada lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, terus ada spasium perineum, dia ada 4 muskulus. Yang pertama ada musculus sphincter uretra externum. Terus ada musculus transversus perineum profundum. Lalu ada musculus kompresor uretra, dia itu hanya ada pada wanita, sama ada musculus sphincter uretrovaginalis hanya pada wanita. Next, regio urogenital dari yang dari pria dulu nih atau male. Jadi untuk yang urogenital pria itu ada lapisan yang dari superficial buat ke profunda. Pertama pasti kulit kan, ada kulit. Habis itu ada fascia perineum superficialis, fascia perineum yang profunda, terus ada spasium perineum superficialis. Dia tuh dapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, sama bulbo cavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital yang inferior. Dan ada spasium perineum yang profunda, dia itu ada musculus nih transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, sama glandula bulboreteralis atau Kopri. Sama yang terakhir ada fascies diafragma urogenital yang superior. Lalu untuk yang female, jadi female tuh sama kayak pria, cuma ada beberapa bagian yang beda gitu. Jadi yang pertama ada kulit, terus fascia perineum yang superficialis, fascia perineum yang profunda, terus ada spasium perineum superficialis. Ini berbeda, ini sama, ini masih sama. Ada musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital yang inferior dulu. Lalu ada spasium perineum yang profunda. Itu ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, musculus sphincter uretrovaginalis, sama kompresor. Jadi ini yang bedain. Ada fascies diafragma urogenital yang superior. Oke, terus ada regio perineum nih. Jadi dia di bawah dasar pelvis, bentuknya tuh berlian, berlian yang dibagi 2 regio gitu. Jadi regio urogenital yang anterior sama analis yang posterior. Batasnya itu ada anterior itu margo inferior,
atau bagian bawah dari sifisis os pubis itu yang anterior. Kalau lateral itu ada rami ischiopubica, jadi ada rami ischiopubica yang anterior sama ligamen sacrotuberale. Kalau yang di belakang atau posterior itu ada apex dari os coccygeus. Nah, untuk perbedaan pelvis pria sama wanita ini tuh banyak gitu segmennya. Jadi dari aditus pelvisnya, yang wanita tuh dia lebih bulat, sama kalau yang laki-laki dia tuh lebih kayak jantung, lebih oval gitulah. Lalu ada os sacrumnya. Kalau wanita itu dia sakrumnya tuh pendek, luas, sama kurang lengkung. Kalau yang cowok itu panjang, sempit, sama lengkung ke depan. Terus ada coccygeus, yang wanita tuh lebih lentur karena dia kan nanti akan membawa janin sama ngelahirin. Kalau yang cowok dia tuh lebih kuat, sama os ilium. Yang cewek itu lebih miring ke lateral, kalau cowok tuh lebih tegak. Cavitas pelvicusnya wanita tuh dangkal tapi dia luas untuk ada janinnya gitu. Dangkal lebih luas. Kalau pria itu sempit tapi dalam gitu. Terus ada tulang pelvisnya, wanita tuh tipis, gak kuat. Sama kalau cowok itu tebal tapi kuat. Sama yang terakhir ada spina ischiadicanya. Kalau yang cewek itu tidak menonjol, tapi kalau yang cowok itu nonjol spina ischiadicanya. Ini ada gambarnya. Kalau wanita lebih bulat, terus ini ada sudutnya di sifisis pubis 80-85. Kalau yang cowok tuh ada 50-60 derajat. Nah, saya ada bidang Hodge. Jadi bidang Hodge itu ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Kalau 1 dia itu ditarik. Jadi bidang Hodge 1 itu ditarik setinggi aditus pelvis. Kalau yang bidang Hodge 2 itu ditarik sampai tepi bawah sifisis os pubis sejajar sama bidang Hodge 1. Kalau bidang Hodge 3 dia itu ditarik oleh spina ischiadica, ya, ditarik setinggi spina ischiadica sama sejajar sama bidang Hodge 1 dan 2. Kalau bidang Hodge 4 dia itu ditarik setinggi os coccygeus sama sejajar sama bidang Hodge 1 2 3 4. 1 2 3 gitu. Jadi yang pertama aditus pelvis, yang kedua tadi ada tepi bawah sifisis os pubis. Kalau yang bidang Hodge 3 itu spina ischiadica. Kalau yang bidang Hodge 4 itu os coccygeus. Nama episiotomi yang terakhir. Jadi episiotomi itu adalah suatu tindakan untuk ngelahirin gitu loh, untuk ngelahirin janin gitu. Nah, selama melahirkan perineum akan menegang dan akan robek. Nah, untuk nyegah rupturnya atau sobeknya muskulus yang namanya muskulus sphincter ani itu dilakuin episiotomi gitu. Jadi episiotomi ini dilakuin untuk nyegah ruptur atau sobeknya muskulus yang namanya muskulus sphincter ani. Jadi ada 2 tipe. Itu ada medialis sama mediolatralis. Nah, kalau medialis dia itu disobek kayak sejajar gitulah, garis tengah komisura posterior lurus ke bawah. Kalau mediolateral itu disobek ya, sayatannya itu dimulai lateralis, mediolateral, berarti kan mediolateral. Nah, itu mungkin 45 derajat gitu untuk sayatannya. Dan ya pada mediolateral sayatannya dimulai 45 derajat dari midline-nya tadi. Jadi kalau medialis tengah komisura sejajar komisura posterior tadi. Terus kalau mediolateral dia tuh dipotong sayatannya tuh 45 derajat dari garis midline-nya. Oke, ini gambarnya. Oke, jadi sekian laporan anatomi saya tentang sistem urogenitale. Terima kasih.